Hai friends, selamat datang kembali di channel ini bersama dengan saya Adrian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, seperti yang kalian lihat di video ini ada satu kotak kuning guys, dan ini adalah video review untuk smartphone Poco M3. Sebelum membahas lebih jauh tentang produk Poco M3 ini, mungkin buat teman-teman yang belum melihat proses unboxingnya, bisa klik link di atas ini, agar teman-teman mengetahui apa saja isi di dalam paket pembeliannya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang spesifikasi singkat untuk smartphone ini. Poco M3 memiliki layar IPS 6,53 inch dengan resolusi Full HD 1080p. Untuk internalnya, dia dilengkapi dengan RAM 4GB dan storage-nya 64GB, dan itu bisa di-expand guys. Untuk prosesornya, dia menggunakan Snapdragon 662, dan untuk baterainya, dia menggunakan baterai 6000 mAh yang besar, serta untuk ini support dengan fast charging 18 watt. Nah, Poco juga melengkapi speakernya di dua sisi ya, dan untuk konektivitasnya, dia mengandalkan konektivitas 4G dengan layanan dual SIM, dan bobot ini dirakit dengan hanya 198 gram saja. Untuk kemampuan kameranya, dia dilengkapi dengan kamera selfie 8 megapiksel, dan untuk kamera belakangnya, dia menggunakan triple setup kamera, di mana ada kamera makro dengan 2 megapiksel, kamera utama 48 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Setelah membahas tentang spesifikasi singkat dari smartphone Poco M3 ini, sekarang kita akan masuk kepada sesi kelebihan dan kekurangannya selama pemakaian saya. Tentunya kita akan mulai dulu dari segi kelebihannya guys. Yang pertama adalah dari segi layarnya. Poco M3 ini memiliki ukuran layar yang terbilang cukup lega dengan size 6,53 inch. Di layar ini kita juga sudah diberikan resolusi Full HD dengan 1080p. Sebuah resolusi yang memang jarang ada untuk smartphone entry level, apalagi yang harganya itu di bawah 2 jutaan. Selain itu, layar ini juga disertifikasi oleh perlindungan sinar biru melalui TUF Friendly untuk menjaga kesehatan mata kita. Setelah melihat layar yang cukup lega, hal kedua yang saya notice adalah untuk speakernya guys. Poco M3 didesain dengan speaker ganda yang terletak di dua sisi, yaitu sisi atas dan sisi bawahnya. Hal ini membuat sisi entertainmentnya menjadi sangat sempurna dan balance, apalagi buat teman-teman yang suka mendengarkan lagu, nonton YouTube, dan tentunya untuk gaming. Untuk gaming, tentunya kita tidak bisa memisahkan dari kemampuan sebuah smartphone, yang tentunya kita akan sering melakukannya untuk mengisi waktu luang kita. Nah, Poco M3 memberikan kita kemampuan tersebut dengan Snapdragon 662. Ya, untuk aplikasinya cukup baik ya guys ya, responsif dari layarnya si Poco M3. Sekarang kita akan pindah ke aplikasi berikutnya. Objective almost complete. Keep it up. Dari pengujian game tersebut, tentunya teman-teman bisa mengetahui kalau Poco M3 mampu menjalankan game-game tersebut dengan cukup baik. Apalagi juga kita diberikan baterai 6000 mAh untuk mendukung kegiatan tersebut. Dengan baterai 6000 mAh, tentunya Poco M3 ini bisa kalian andalkan untuk pemakaian seharian di luar rumah. Dan dengan baterai tersebut, kalian juga akan mendapatkan kemampuan dari fast charging 18 watt yang sudah diberikan Poco untuk smartphone ini. Untuk sisi kameranya, Poco telah memberikan kita setup yang cukup baik dengan adanya kamera selfie di depan dan kamera belakangnya. Nah, berikut ini adalah pengujian untuk setup kamera di smartphone ini.
Nah, ini untuk perekaman video selfie pada kamera depannya untuk Poco M3. Gimana menurut kalian guys? Apakah perekamannya cukup stabil? Dan apakah warnanya juga cukup bagus ya di Poco M3 ini pada bagian kamera selfie-nya? Nah, menurut kalian gimana? Apakah ini bisa jadikan vlog? Dan untuk kualitas audionya apakah cukup baik di Poco M3 ini? Nah, sekarang kita akan coba ganti ke perekaman dengan kamera utamanya guys. Nah, ini perekaman pada kamera utamanya Poco M3 ya. Gimana menurut kalian untuk hasil perekamannya? Apakah perekamannya ini cukup stabil atau masih goyang guys? Ini digunakan secara handheld saja dan nuansanya seperti lagi vlog ya. Dan untuk sisi kameranya ini kita bisa zoom in seperti ini sampai dengan 6 kali guys. Dan ini juga kita bisa balikin lagi ya pada saat kita record kameranya ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk saturasi warna, apakah kalian suka dengan warna yang dihasilkan oleh Poco M3 ini? Dan kualitas audionya gimana guys? Untuk perekaman pada kamera belakangnya. Setelah melihat langsung hasil foto dan video dari smartphone Poco M3 ini, gimana menurut kalian hasilnya? Apakah sudah sesuai dengan harapan kalian? Dan setelah kita melihat secara langsung tentang kelebihannya dari Poco ini, yaitu layar yang besar, dia punya baterai yang besar juga, dia punya Snapdragon 662 dan audionya juga ganda nih di atas dan di bawah. Tapi smartphone ini posisinya adalah entry level guys. Di level entry tersebut tentunya banyak sekali hal-hal yang harus kalian pertimbangkan kembali dengan absennya beberapa fitur utamanya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi kekurangannya, mungkin teman-teman bisa bantu untuk klik subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan memberikan konten-konten yang lebih baik ke depannya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada sesi kekurangannya. Dan yang pertama adalah absennya kamera ultrawide pada Poco M3. Dengan absennya kamera ultrawide pada Poco M3, Poco menggantinya dengan kamera makro 2 megapiksel dan juga kamera depth sensor sebanyak 2 megapiksel. Kegunaannya, jujur tidak banyak bisa kita lakukan dengan kamera makro tersebut. Jika saya sebagai user dan Poco menanyakan kepada saya, apakah saya akan memilih kamera ultrawide atau kamera makro? Tentu jawabannya adalah saya akan memilih kamera ultrawide. Andai Poco bisa melengkapi itu di Poco M3, rasanya ini akan menjadi smartphone yang cukup baik. Nah, masih soal kameranya, di Poco M3 kalian juga tidak akan mendapatkan stabilisasi yang cukup baik. Sebagai casual user, tentunya teman-teman yang aktif di media sosial untuk Instagram Story atau yang ingin buat konten video TikTok, hal ini pasti sangat berasa. Sedangkan untuk dipakai vlog juga kurang maksimal hasil stabilisasi videonya. Hal berikutnya adalah Poco M3 ini juga dibekali dengan kemampuan night mode. Tapi juga kemampuan night mode-nya itu tidak terasa signifikan hasilnya guys. Berikut adalah hasil pengujiannya. Hal berikutnya adalah smartphone ini dilengkapi dengan Snapdragon 662. Dari pengujian kita memang benar kalau smartphone ini bisa menjalankan game dengan cukup baik, namun ini bukanlah sebuah chipset yang bisa kita push kerjanya terlalu over. Akibatnya kalian akan merasakan panas yang cukup berasa pada sisi faktornya di sebelah kameranya guys. Jadi ketika kalian menggamenya seperti ini untuk bermain game dengan long session, kalian akan merasakan panas di sini dan itu lumayan. Solusinya tentu memakai casing. Dan karena panas tersebut, saya tidak menyarankan kalian untuk membeli smartphone ini hanya untuk kebutuhan gaming. Dengan beberapa hal tersebut di atas, maka teman-teman yang ingin memiliki HP ini ada baiknya mempertimbangkan lagi sebelum memutuskan untuk membeli Poco M3. Dengan harga yang cukup menarik di 1,8 juta, teman-teman akan mendapatkan HP yang bisa bertahan seharian dengan baterai yang besar, layar Full HD, audio dual output, dan kamera yang cukup baik untuk foto casual. Namun teman-teman harus merelakan beberapa hal yang cukup penting, yaitu tidak adanya kamera ultrawide, stabilisasi video yang belum baik, night mode yang juga belum maksimal, serta prosesor entry level gaming, dan akibatnya adalah panas yang cukup kentara untuk bermain game long session. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang memutuskan untuk mempertimbangkan membeli smartphone ini. Dan sekian dulu video review untuk Poco M3. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dibantu untuk klik subscribe, karena tentunya subscribe dari teman-teman adalah sumber motivasi untuk saya. Dan di like video ini, serta di share video ini. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya bersama dengan saya Adrian.